Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja, ini dia kisahnya. Pagi itu, suasana rumah masih terasa hangat dan nyaman. Aroma pisang goreng memenuhi ruang dapur, bercampur dengan teh manis yang mengepul dari cangkir. Di atas meja, Roy duduk santai di sofa ruang tamu. Sementara Riri dengan wajah berseri, menyuapkan sepotong pisang goreng ke mulut suaminya. "Nih, coba yang ini, lebih garing dari yang tadi," ucap Riri sambil tersenyum bahagia. Roy tersenyum kecil. Ia membuka mulutnya, lalu menggigit sepotong pisang goreng yang disiapkan istrinya. "Iya, yang ini enak banget. Kayaknya setiap pagi aku ingin disuapin kayak gini," ucap Roy mencoba menggombal. Kemudian, Riri mencubit suaminya. "Dasar manja," ucap Riri sang istri. Tawa mereka terdengar begitu riang, memenuhi ruangan itu, dengan kebahagiaan sebagai seorang pengantin baru. Namun, di sudut dapur, Bu Miska hanya bisa diam sambil memperhatikan mereka. Tangannya bergerak meremas kain lap di tangannya tanpa sadar. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di dadanya. Sebuah perasaan yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Kenapa hatinya terasa aneh ketika melihat mereka berdua begitu mesra. Bu Miska mencoba mengalihkan pikirannya, sibuk merapikan meja, tapi suara canda tawa mereka masih menggema di telinganya. Terdengar sebuah pembicaraan yang tidak seharusnya ia dengar, masuk begitu saja ke dalam kepalanya. "Aku masih tidak percaya, semalam kamu begitu kuat dan tahan lama," ucap Riri kepada Roy suaminya. Suaranya pelan namun terasa menggoda. Roy hanya tertawa kecil, lalu ia berbisik, "Ya iyalah, kamu juga sangat menikmatinya bukan?" ucap Roy kepada Riri sang istri. Kemudian, Riri memukul bahu suaminya dengan pelan. "Jangan ngomongin itu di sini," ucap Riri sambil mencubit pipi suaminya. "Aku sangat puas dengan malam pertama kita," ucap Riri sambil tersenyum malu. Sementara Roy menggenggam tangan Riri di atas meja. Bu Miska, yang mendengar semua obrolan mereka, tiba-tiba pikirannya melayang jauh. Sudah berapa lama ia tidak merasakan hal seperti itu? Tidak terasa sudah 5 tahun. Bu Miska tidak merasakan kenikmatan itu. Terakhir kali ia merasakan pelukan dari sang suami. Seseorang yang memanjakannya, menemaninya tidur di malam-malam yang terasa dingin. Kini Bu Miska merindukan belayan dan sentuhan kasih sayang. Sejak suaminya meninggal, sejak itu juga, hidupnya hanya terasa sunyi dan sepi. Namun, kini ia berdiri di sini, mendengar obrolan menantunya sendiri, sesuatu yang begitu intim dengan putrinya. Ada sesuatu yang berdesir di dalam tubuhnya. Dadanya bergemuruh, membangkitkan hasrat nafsu yang bercampur rindu. Bu Miska hanya menggigit bibir bawahnya sendiri, berusaha menghalau pikiran itu. Ada perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Sementara itu, di ruang tamu, mereka masih mengobrol mesra dan manja. "Sudahlah, ayo kita mandi dulu, takut kesiangan," ucap Riri sambil berdiri. Dengan langkah santai, Roy berjalan ke ruang depan untuk mengambil handuknya. Ia hanya menggunakan celana pendek dan kaos polos, berjalan menuju dapur untuk mandi. Sedangkan Bu Miska baru saja menenangkan dirinya di dapur, tiba-tiba saja berpapasan dengan Roy. Saat itu juga dadanya terasa sesak ketika melihat Roy yang akan bersiap-siap untuk mandi. Tidak sengaja melihat tubuh Roy yang besar, kekar dan berotot. Seketika itu, matanya tak bisa lepas dari tubuh Roy menantunya, membuat Bu Miska gelisah dan serba salah. Roy menatapnya sesaat. Mereka hanya berdiri di sana, terdiam dalam keheningan yang begitu terasa canggung. Bu Miska buru-buru menundukkan kepalanya, tak ingin melihat tubuh menantunya terus-menerus.
yang saat ini berada di hadapannya. "Pagi Bu," sapa Roy dengan santai, seolah tak menyadari kekacauan dalam hati ibu mertuanya. Bu Miska berusaha tersenyum. "Iya pagi juga Roy." Kemudian, Roy segera masuk ke dalam kamar mandi. Namun, Bu Miska masih berdiri di sana tanpa bergerak. Hatinya bergetar, ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Perasaan yang tidak seharusnya ia rasakan. Saat Roy masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintunya, kaki Bu Miska justru melangkah mengikuti Roy menantunya. Bu Miska berdiri di depan pintu kamar mandi. Bu Miska tidak mengerti kenapa ia berdiri di sini. Kakinya terasa berat untuk melangkah pergi. Dari balik pintu kamar mandi, suara air mulai mengalir menghiasi ruang kamar mandi dan dapur. Mendengar suara air yang mengguyur tubuh Roy, Bu Miska seolah membayangkan bagaimana tetes-tetes air jatuh di tubuh menantunya yang besar dan kekar. Astaga, kenapa aku membayangkan hal itu? Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Namun, saat itu juga, suara Roy terdengar dari dalam kamar mandi. "Sayang, tolong ambilkan sabun. Aku lupa membawa sabun," ucap Roy memanggil Riri sang istri. Mendengar itu, Bu Miska tiba-tiba membayangkan sesuatu. Sebuah gambaran dan hayalan yang tidak seharusnya ada di dalam pikirannya. Nafasnya memburu, tangannya tak sengaja meremas gunung kembarnya. Kemudian, Bu Miska segera pergi dari depan pintu kamar mandi itu. Tak lama Riri datang. "Ini sayang sabunnya." "Ya terima kasih. Cepat mandinya. Aku sudah gerah ingin mandi," ucap Riri sang istri. Sedangkan di dalam kamarnya, Bu Miska merasa tidak kuat lagi. Tidak mampu menahan hasrat keinginannya. Karena ada sesuatu yang selama ini tertahan di dalam dirinya. Selama 5 tahun sejak ditinggal sang suami, aku ingin merasakan sentuhan kenikmatan dari seorang laki-laki. Kebetulan sekali, sekarang di rumah ini ada Roy menantuku. Bagaimana jika aku menggodanya? Ingin mendapatkan kepuasan dari Roy menantuku, ucap batin Bu Miska. Di dalam kamar, Bu Miska duduk di sudut ranjang, sambil berdebat dengan pikirannya sendiri. Ia tahu pikiran ini salah. Aku tidak seharusnya memiliki pikiran seperti itu. Mau bagaimanapun Roy adalah menantuku, suami dari anakku. Tapi di sisi lain, Bu Miska hatinya menangis. Tidak ada kebahagiaan dan kehangatan yang ia rasakan selama ini. Ia merasa kesepian. Apa boleh buat, aku akan mencoba menggoda Roy menantuku untuk mendapatkan keinginanku. Tapi bagaimana dengan Riri anakku? Ucap batin Bu Miska. Sudahlah, aku tidak peduli. Aku akan diam-diam mendekati Roy. Jangan sampai Riri mengetahui rencanaku, ucap hati Bu Miska sambil tersenyum. Bu Miska berusaha memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan demi menggoda Roy menantunya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.